Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kembali kita bahas tentang tahsin tilawah Al-Qur'an. Dalam hal ini kita akan membahas pada hari ini tentang bagaimana membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini insya Allah kita semua sudah hafal ya. Yang insya Allah suratnya hafal tanpa dihafal. Nah, karena sering dibacanya kan. Maka pada hari ini kita coba untuk membahas tentang surah Al-Fatihah atau Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini mulai dari basmalah sampai waladhdallin. Nah, akan kita kupas sedikit demi sedikit. Sebelum kita membaca Al-Fatihah basmalah, biasanya kita selalu membaca isti'adzah. Isti'adzah itu kalimatnya a'udzubillah. Nah, ini dah sering juga itu sampaikan, diulang. Tapi memang begitu. Isti'adzah. Isti'adzah ini kalau kita cari tidak ketemu di awal surah Al-Fatihah. Tapi memang anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nahl ayat 98. Apabila kamu hendak membaca Al-Qur'an hai Muhammad, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin membaca Al-Qur'an untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita ingin membaca Al-Fatihah, kalau kita sholat sebelum baca basmalah, setelah iftitah kita baca isti'adzah terlebih dahulu. Nah, ini bagian kesunahan di dalam ibadah sholat. Nah, kemudian di dalam tilawah Al-Quran ini dianjurkan setiap kita ingin memulai membaca Al-Quran. Nah, apa kalimatnya? Kalimat yang sudah lazim kita dengar dan kita baca yakni a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, kalimat a'udzu billahi ini tak nampak di sini di Al-Fatihah, tapi insyaallah kita sudah tahu ya. Nah, yang pertama kita kupas satu persatu. Mulai dari kalimat a'udzu. A'udzu terdiri dari a. Pertama huruf hamzah. Hamzah itu makhrajnya di pangkal tenggorokan, maka bunyinya a. A biasa ya, jadi a. Kemudian a ini sudah familiar dalam ejaan sehari-hari. Dalam kita berinteraksi dengan orang lain, kita sudah biasa menggunakan kalimat atau kata a. Aku, apa, ada, pokoknya diawali a sudah biasa. Nah, ini juga termasuk yang kita baca pada kalimat isti'adzah ini. Yang kemudian di depannya ada huruf ain ya. A'udzu. Ada huruf ain. Nah, huruf ain ini makhrajnya dari tengah tenggorokan. Nah, ini mesti beda. Pangkal dengan tengah. Bukan a'udzu. Bukan pula a'udzu. Nah, tapi mesti beda a'udzu. A'udzu. Nah, ini huruf ain. Kemudian a'udzu setelah ain ada huruf waw. Ada huruf waw, waw mad. Maka dia menunjukkan panjang 2 harokat. Nah, yang punya teks boleh dilihat. Nah, waw ini menunjukkan dia 2 harokat. Waw sukun sebelumnya dhammah. A'udzu. Panjangnya cukup 2 harokat. Berapa 2 harokat itu? Seberapa lama 2 harokat itu? Mungkin sudah juga saya jelaskan. Ketika kita membaca mad 2, ada orang menerjemah dengan makna 2 ketukan. Cuman 2 ketukan itu seperti apa? Apakah 2 ketukan itu bisa saja saya ketuk meja misalnya kan? Nah, ini 2. Atau saya 2 juga.
Atau saya ketuk, ngobrol dulu agak lama, baru ketuk lagi. Dua juga. Lalu yang dua yang mana? Nah, ini. Maka inilah pentingnya yang seperti disampaikan, ini perlu namanya musyafahah dan talaqi. Maka kita mengambil contoh dari guru. Nah, maka ini pentingnya sanad di dalam belajar Al-Qur'an. Maka ketika baca seberapa lama a'udzubillah kita simak dari guru-guru kita. Nah, ketika saya belajar juga begitu. Ketika belajar sama Ustaz Murtadho, saya simak beliau membaca a'udzubillah. Berarti panjangnya segitulah. Panjang dua harokat. Nah, seperti itu. Nah, ini masalah mad. Kemudian a'udzu ketika dia ada waw sebelumnya dhammah, maka itmamul harokat, kesempurnaan harokat membunyi au dhammah, maka mesti dengan memonyongkan bibir. Jadi baca Quran tak cukup sekedar a'udzu, mesti a'udzu. A'udzu billah. Nah, kemudian a'udzu setelah huruf waw, setelah a'udzu ketemu dengan huruf zal. Nah, huruf zal a'udzu a ba ta sa ja ha kha da la. Nah, ini dia huruf za. Nanti setelah itu ada ra dan za. Jadi ada beda huruf za dan huruf za. Kalau huruf zal ini makhrajnya ini dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Kalau ulama tajwid kontemporer, ulama yang sekarang membiasakan dengan mengeluarkan lidah sedikit. Allah. Maka untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi ya, atau ngeceknya ya, ngecek kontrolnya ya. Nah, itu dengan cara sukunkan dia al. Nah, jadi nampak dia makhrajnya al. Lidah kita keluar sedikit. Kalau kita baca az, nah berarti masih salah. Auzu berarti salah. Mesti auzu. A'udzu. Nah, ya. A'udzu billah. A'udzu. Nah, kalau sekarang ulama kontemporer belakangan 50 tahun yang lalu, itu mulai dengan istilah mengeluarkan sedikit. Tapi kalau yang terdahulu, ulama mutaqaddimin tentang ilmu qiraah ini tidak perlu harus keluar. Yang penting bertemu ujung dengan ujung gigi seri. Dikit saja tak apa. Nah, itu. A'udzu billah. Nah, maka bunyinya tidak a'udzu. Nah, itu satu. Kemudian a'udzu billahi. Billahi. Billah lafaz Allah, lafzul jalalah. Kita biasa nyebut Allah, tapi ada lah. Nah, kapan dia dibaca lah? Kapan dibaca Allah? Dibaca lah nanti juga kita akan ketemu pada ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an. Kalau dia baris sebelumnya kasroh, maka dia dibaca lah. Kalau sebelumnya fathah dan dhammah, maka dibaca loh. Nah, gitu. Maksudnya itu kalau Allah berarti lamnya tebal. Kalau lah berarti lamnya tipis. A'udzu billah. Billah, bukan a'udzu billah. Nah, kan? Ada yang begitu? Ada. Bismillah, karena sudah familiar aja dia bacanya. Alhamdulillah, Bismillah. Begitu di tengah ayat Al-Quran, dia baca billah. Nah, karena apa? Karena dia baca Alhamdulillahnya bukan karena ilmu, tapi karena sudah sering dengar. Tinggal meniru gitu. Nah, maka kita pahamkan dulu nih. Jadi lafaz Allah itu bisa dibaca lah, bisa dibaca Allah. Jadi maka ada kalimat misalnya ada kalimat Allah, ada yang bilang Allah. Mana yang lebih salah? Kalau orang bilang Allah itu masih betul. Salahnya di mana? Salahnya sifat ketebalan Allah aja yang salah. Tapi kalau orang baca Allah, 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 salah, nggak ada huruf O. Maka mesti Allah. Nah, gitu. Allah. Jadi jangan Allah akbarnya Allah. Nah, ini lafaz Allah.
A'udzu billahi minasya. Kita masuk ke hi, tidak boleh hilang ya. A'udzu billahi. Hi tidak boleh masuk ke hidung. Tidak boleh. A'udzu billahi hi. Tidak boleh. Hi. Sempurna dari rongga mulut. A'udzu billahi minasya. Nah, ini huruf shin ya. Kalau a'udzubillahi nanti kita bedakan dulu ha dengan ha. Bukan a'udzubillahi, tapi a'udzubillahi. Tapi dia umum. Nah, mina juga sudah umum. Minasya. Nah, ini huruf shin. Huruf shin ini mesti hati-hati karena ada minasya, ada minassa, ada minassa. Nah, nanti ada pula minasso. Nah, kan beda-beda. Ada nanti pisang masak liswi, ada pisang masak liswi, ada pisang masak liswi. Nah, itu dia. Harus beda tuh. Ada pisang, pisang. Bedakan minasya bukan minassa. Minasyaiton. Di mana makhrajnya? Tengah lidah naik ke langit-langit. Jadi kalau lidah kita nih menghampar nih langit-langit kan agak mencekung begini. Maka lidah kita tuh naik begini. Tapi nggak sampai nempel. Maka ada udara yang lewat. Shh, shh. Nah, yang punya ayam biasa ngusir ayam pandai itu shin kan. Nah, shin ya kayak orang ngusir ayam. Shh. Minasya. A'udzu billahi syaito juga tidak boleh tak boleh masuk hidung. Syaito. Kemudian huruf to. Nah, kita lanjutkan huruf to. Singkat lagi ya, dikit lagi. Syaito bedakan dengan syaita. Kalau ta ringan saja. Kita, tamu, ya kan? Nah, itu udah biasa ta. Tapi kalau to, nah itu beda dikit. Ada ketebalan, agak ditendangkan dikit bunyinya to. Nah, bukan to. Kalau to nanti jadi t, ta tapi diganti huruf o jadinya. Itu salah. Bukan to tapi to. Minasyaito, bukan syaito. Nah, beda. Ta dengan to beda. Makhraj sama, cuman beda sifat. Ini kita tidak bahas sifat ini. Nah, ini baru makhraj. Nah, jadi ujung lidah bertemu dengan pangkal tumbuhnya gigi seri atas. Nah, gimana tuh? Ujung lidah bertemu pangkal tumbuhnya gigi seri atas. Oh, ya. Minasyaiton. Nah, itu dia. Kemudian dengan menaikkan pangkal lidah. Syaiton. Nah, macam mana naikkan pangkal lidah tuh ya? Tak nampak pangkal lidah tuh. Orang naik, nak bisa kita cek satu persatu. Tapi nampak dari rahang mulut kita. Rahang mulutnya kalau naik, syaiton. Nah, jadi rahang ini akan naik. Tapi kalau pangkal lidahnya nggak naik, nah ini juga cenderung tidak naik. Nah, jadi indikasinya begitu. Kelihatan itu akan seperti itu. Dengan nampak rahang mulut kita ini akan naik dia. Nah, dengan naikkan pangkal lidah. Syaitonir rajim. Nirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bukan rajim. Tak boleh monyong. Tapi jim, senyum, jim. Pakai j. Tapi bukan becek ya. Kalau kita biasanya kalau orang Jawa ngomong baju, meja. Hurufnya J, tapi nggak boleh becek begitu. Meja, baju, bukan baju. Itu dia. Bedanya huruf jim dan huruf J yang kita biasa sebut. Jadi nggak boleh becek. Baju, ya, insyaallah. Nah, ini huruf jim. Nah, inilah sekilas isti'adzah. Insyaallah kita sambung besok di basmalah. Insyaallah. Demikian. Cukup lah. Nanti makan siang telat nanti kan. Insyaallah. Kita tutup ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.